Mari kita berdoa. Tuhan dan Bapak Ibu Guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini, masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Bapa membuka otak dan pikiran kami, sehingga apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami bisa terapkan dengan baik. Ya Tuhan, hanya doa dan permohonan ini kami aturkan ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Putri. Silakan duduk semua. Ibu absen. Anastasia Fernandez. Hadir Ibu. Brigida Cika Subai. Hadir Ibu. Ade. Hadir Ibu. Nah, jadi untuk materi kali ini kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita akan pelajari tentang arti norma, kemudian ada jenis-jenis norma, kemudian ada juga nilai-nilai penting dalam norma di kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa yang akan terjadi jika di dalam kehidupan tidak ada aturan? Siapa yang bisa jawab? Anastasia, silakan menjawab. Jika tidak ada aturan, kehidupan akan menjadi tidak aman dan penuh konflik. Ya, jadi kalau tidak ada aturan menurut Anastasia itu hidup akan kacau. Kalau tidak ada aturan, adanya konflik. Kemudian ada lagi, oke, Ridwan, silakan. Keamanan akan terancam terjadinya konflik sosial. Ya, jadi menurut Ridwan kalau tidak ada aturan itu keamanan akan terancam dan juga akan terjadi konflik-konflik sosial di dalam masyarakat. Betul sekali. Jadi Ibu mau bertanya lagi untuk kalian, apa saja aturan yang ada di rumah kalian masing-masing? Semua ada rumah toh? Ada. Nah, semua ada aturan? Ada. Nah, jadi Ibu mau bertanya kalian sebutkan contoh yang ada di rumah kalian tentang aturan. Siapa yang bisa jawab? Oke, Cika. Tidur tepat waktu. Ya, jadi Cika tidur tepat waktu. Kemudian ada lagi? Ya, Anastasia. Membersihkan ruangan. Membersihkan ruangan, membersihkan rumah, itu Anastasia ya. Jadi semua aturan yang tadi kalian sebut, Ibu mau tanya, mengapa aturan itu dibuat? Ibu. Ya, Cika. Untuk menciptakan keteraturan agar hidup masing-masing berjalan dengan baik. Ya, untuk menciptakan keteraturan agar hidup berjalan dengan baik. Ada lagi? Ya. Untuk menjaga konflik. Ya, untuk menghindari konflik. Jadi seperti itu yang tadi kalian sebutkan. Jadi kita masuk pada materi. Nah, Ibu mau tanya untuk kalian, ini sudah pernah dengar istilah norma? Sudah? Norma, sudah pernah dengar atau belum? Sudah. Siapa yang bisa kasih tahu Ibu apa itu norma? Saya Ibu. Norma adalah peraturan diri yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Ya, norma adalah peraturan. yang mempengaruhi tingkah laku. Ya, norma adalah peraturan yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Oke, kita lihat. Jadi norma yang berlaku dalam masyarakat, kita lihat yang pertama itu ada norma. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi setiap anggotanya.
ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, dan norma hukum. Kita lihat yang pertama itu ada norma agama. Norma agama. Norma agama itu adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi perilaku yang melanggar peraturan perintah hukum untuk menjaga lisan dan menghargai sesama. Itu sanksinya itu apa? Norma agama. Sanksinya itu dosa. Balasannya di akhirat sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya ada norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan itu adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan hati nurani. Hati nurani kita itu berkaitan dengan norma kesusilaan. Jadi perilaku dari norma kesusilaan itu hati nurani tahu bahwa menghina atau menyakiti perasaan orang lain. Yang berikutnya ada sanksi. Sanksi yang muncul itu ketika kita melakukan norma ini, pelanggaran terhadap norma kesusilaan itu munculnya rasa bersalah atau tidak tenang atau menyesal. Itu sanksi batin berkaitan dengan hati nurani. Semua ada hati kan di sini? Ada. Ya, seperti itu. Tidak ada hati? Ada. Tidak ada. Kalau primus ada hati tidak? Ada. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada norma kesopanan. Itu adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan di dalam masyarakat. Itu perilakunya itu berbicara kasar di depan umum. Sanksinya itu ditegur, dianggap tidak sopan, atau dicap sebagai orang yang tidak berpendidikan oleh warga sekitar. Itu norma kesopanan. Yang berikutnya ada norma hukum. Jadi norma hukum itu adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Norma hukum itu sanksinya bisa dipenjara jika kita melanggar aturan-aturan hukum yang ada di negara kita. Kemudian kita lihat yang kedua itu norma berdasarkan daya mengikatnya. Jadi yang pertama itu ada cara. Jadi ini adalah bentuk norma daya mengikatnya paling lemah. Pelanggarannya pada tingkat ini tidak mendapatkan hukuman berat, hanya sekedar celaan. Itu ada contoh itu cara makan yang di saat bersendawa. Kemudian cara berpakaian yang kurang sopan pada acara-acara tertentu, atau cara berpakaian seperti pergi ke gereja yang kurang sopan. Itu cara. Kemudian sanksinya itu apa? Sanksinya itu teguran atau sindiran dari orang sekitar. Itu dari cara. Kemudian ada yang kedua itu kebiasaan. Itu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama karena dianggap baik. Itu contohnya memberi salam saat bertemu guru. Jadi sanksinya itu teguran atau dianggap sebagai orang yang tidak sopan santun. Seperti itu. Misalnya kita sudah belajar tentang norma. Nah, keluar dari sini itu terapkan pada diri kita masing-masing.
makmur. Ini mencerminkan sifat atau moral masyarakat. Contohnya larangan mencuri atau larangan berduaan di tempat sepi bagi lawan jenis yang dianggap bukan muhrim. Ingat itu. Jadi sanksinya itu rasa malu, sanksi sosial atau dikucilkan dari kelompok masyarakat. Kemudian yang keempat itu ada adat istiadat. Jadi adat istiadat itu tata kelakuan yang sangat kuat menyatu dengan pola perilaku masyarakat dan bersifat kekal. Jadi contohnya itu aturan adat dengan pernikahan atau warisan di suatu daerah tertentu yang harus ditaati oleh seluruh warga suku. Itu contoh adat. Kemudian apa itu sanksinya? Jadi sanksinya itu ada hukum adat yang berat seperti denda adat, upacara membersihkan desa, sehingga ada pula yang diusir dari kampung halaman. Itu contoh adat istiadat. Jadi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Kemudian apabila masyarakat itu menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan terciptanya kehidupan yang tertib, kemudian damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang. Menjadi tuntunan atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Kemudian membentuk budi pekerti manusia yang baik, berperilaku yang taat atau patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Kemudian untuk mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi itu pelajaran kita pada hari ini. Ibu mau bertanya kepada kalian, apa yang kalian petik atau ambil dari materi hari ini? Ada yang bisa jawab kasih ibu? Oke. Jika jika arti penting dari norma yang jika pelajari pada hari ini. Kemudian ada lagi mengetahui macam-macam norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kepada kalian, jadi semua aturan atau perilaku kita sebagai warga masyarakat itu diatur atau diikat oleh aturan atau norma dari setiap kita sebagai warga masyarakat. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, dan berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu, kami bersyukur kasih kepada kami. Ya Bapa, terima kasih juga kepada dalam kami dari pagi, mulai terus ibadah kami hingga saat ini. Ya Bapa, sekarang kami akan berjalan, kiranya Bapa menyertai kami menuju apa yang kami lakukan.